Doa mengubah segalanya. Santa Monica. Monica, ibu Santo Agustinus dari Hippo, adalah seorang ibu teladan. Iman dan cara hidupnya yang terpuji patut dicontoh oleh ibu-ibu Kristiani, terutama mereka yang anaknya tersesat oleh berbagai ajaran dan bujukan dunia yang menyesatkan. Riwayat hidup Monica terpaut erat dengan hidup anaknya, Santo Agustinus, yang terkenal bandel sejak masa mudanya. Monica lahir di Tagaste, atau sekarang biasa disebut Algeria, Afrika Utara, dari sebuah keluarga Kristiani yang saleh dan beribadat. Ketika berusia 20 tahun, ia menikah dengan Patricius, seorang pejabat Romawi kafir yang cepat panas hatinya. Ibu mertuanya, yang juga mempunyai sifat pemarah, tinggal bersama mereka dan membuat kehidupan Monica semakin sulit. Monica memiliki 3 anak, Agustinus, Navigius, dan Perpetua. Dalam kehidupannya bersama Patricius, Monica mengalami tekanan batin yang hebat karena ulah Patricius dan anaknya Agustinus. Kedua anaknya yang lain, Navigius dan Perpetua, masuk kehidupan religius. Patricius mencemooh dan menertawakan usaha keras istrinya mendidik Agustinus menjadi seorang pemuda yang luhur budinya. Namun, semuanya itu ditanggungnya dengan sabar sambil tekun berdoa untuk memohon campur tangan Tuhan. Bertahun-tahun lamanya, tidak ada tanda apapun bahwa doanya dikabulkan Tuhan. Baru pada saat-saat terakhir hidupnya, Patricius bertobat dan minta dipermandikan. Monica sungguh bahagia dan mengalami rahmat Tuhan pada saat-saat kritis suaminya. Ketika itu Agustinus berusia 18 tahun dan sedang menempuh pendidikan di kota Kartago. Agustinus adalah seorang pemuda yang brilian, cepat disukai orang. Namun demikian, ia meniru sikap ayahnya sebelum bertobat. Agustinus tidak mau menerima baptisan, malahan ia menganut aliran sesat yang menentang agama Kristiani. Cara hidupnya semakin menggelisahkan hati ibunya. Lebih dari itu, di luar perkawinan yang sah, ia hidup dengan seorang wanita hingga melahirkan seorang anak yang diberi nama Deodatus. Untuk menghindarkan diri dari keluhan ibunya, Agustinus pergi ke Italia. Namun ia sama sekali tidak luput dari doa dan air mata ibunya. Monica berlari meminta bantuan kepada seorang uskup. Kepadanya uskup itu berkata, "Pergilah kepada Tuhan. Sebagaimana engkau hidup, demikian pula anakmu, yang bagimu telah kau curahkan banyak air mata dan doa permohonan, tidak akan binasa. Tuhan akan mengembalikannya kepadamu." Nasihat pelipur lara itu tidak dapat menenteramkan hatinya. Ia tidak tega membiarkan anaknya lari menjauhi dia, sehingga ia menyusul anaknya ke Italia. Di sana ia menyertai anaknya di Roma maupun di Milano. Di Milano, Monica berkenalan dengan uskup Santo Ambrosius. Akhirnya oleh teladan dan bimbingan Ambrosius, Agustinus bertobat dan bertekad untuk hidup hanya bagi Allah dan sesamanya. Saat itu bagi Monica merupakan puncak dari segala kebahagiaan hidupnya. Hal ini terlukis di dalam kesaksian Agustinus sendiri perihal perjalanan mereka pulang ke Afrika. Kami berdua terlibat dalam pembicaraan yang sangat menarik, sambil melupakan liku-liku masa lalu dan menyongsong hari depan. Kami bertanya-tanya seperti apakah kehidupan para suci di surga. Dan akhirnya dunia dengan segala isinya ini tidak lagi menarik bagi kami. Ibu berkata, "Anakku, bagi ibu sudah tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang memikat hatiku.
Ibu tidak tahu untuk apa mesti hidup lebih lama, sebab segala harapan ibu di dunia ini sudah terkabul. Dalam tulisan lain, Agustinus mengisahkan pembicaraan penuh kasih antara dia dan ibunya di Ostia. Sambil duduk di dekat jendela dan memandang ke laut biru yang tenang, ibu berkata, "Anakku, satu-satunya alasan yang membuat aku masih ingin hidup sedikit lebih lama lagi ialah aku mau melihat engkau menjadi seorang Kristiani sebelum aku menghembuskan nafas terakhirku." Hal itu sekarang telah dikabulkan Allah. Bahkan lebih dari itu, Allah telah menggerakkan engkau untuk mempersembahkan dirimu kepadanya dalam pengabdian yang tulus kepadanya. Sekarang apalagi yang kau harapkan? Beberapa hari kemudian, Monica jatuh sakit. Kepada Agustinus, ia berkata, "Anakku, satu-satunya yang ku kehendaki ialah agar engkau mengenangkan daku di altar Tuhan." Monica akhirnya meninggal dunia di Ostia, Roma. Agustinus kemudian menjadi imam dan ditabiskan menjadi uskup. Agustinus kemudian menjadi teolog sekaligus pujangga besar gereja. Ajarannya sangat diakui oleh gereja sampai kini.